Pemirsa, ramai di sosial media sepertinya bukan isapan jempol belaka. Keduanya bahkan makin menunjukkan kebersamaan dan kemesraannya di sosial media. Tidak hanya itu, keduanya bahkan diklaim sudah jadian alias berpacaran dan sedang menjalin masa-masa ini. Bagi Marshanda, kehadiran Vicky tersebut tidak lebih sekedar menjadi motivasi dirinya untuk tetap semangat dalam menjalani hidup. Apalagi dirinya saat ini divonis mengidap sakit kanker payudara stadium 4. Selain itu, ia juga mengidap sakit bipolar. Ia pun telah menjalani pengobatan baik di dalam dan luar negeri untuk bisa sembuh dari dua penyakitnya tersebut. Ya ada sih masa-masanya ya low juga gitu, nggak kayak kehilangan motivasi, cuman ya kalau dapat ya diingetin lagi gitu, tujuanku pengen membantu banyak orang gitu, terutama yang punya struggles apapun itu dalam hidupnya mereka, yang mengganggu hatinya, mengganggu pikirannya, mengganggu jiwanya, mentalnya, dan aku rasa kayak semua orang pasti punya masalah ya. Jadi aku pengen ya bisa menjadi inspirasi sebagai manusia yang real gitu, bahwa aku juga punya low moment gitu dalam hidup aku, tapi aku tetap bisa bangkit gitu. Dan aku harap orang yang menyaksikan atau ngikutin ceritaku tuh dapat kayak mungkin pemikiran terbesit kayak wow, Caca aja ngalamin itu, dia bisa, gue juga bisa pasti gitu. Terlepas dari itu, Marshanda menilai Vicky adalah sosok yang bisa membuat dirinya tertawa. Dia pun menganggap kalau Vicky itu punya sesuatu yang menarik dan membuat dirinya terkesan. Demi anak gue kali ini itu tuh baru bisa pola pikir kayak gitu tuh dimiliki sama orang yang sehat mental. Kalau secara mental nggak sehat, ya makanya orang bisa bunuh diri, bisa mengambil hidupnya sendiri, karena dia udah nggak dia tuh nggak tahu yang nyuruh dia melakukan itu tuh adalah kedepresian, dan itu bukan diri dia yang sebenarnya gitu. Jadi itulah di titik dimana orang butuh bantuan gitu. Aku ke Bandung. Ke Bandung sama Siena, sama mama, adik-adik. Cuma berapa hari doang, 3 hari doang. Ke Bandung kemana? Ciwidey. Apa yang dibeli di sini? Alam. Jika saat ini Marshanda menganggap Vicky hanya sebagai teman biasa dan belum menjadikannya sebagai pasangan hidupnya, lantas seperti apakah kriteria pasangan hidup yang dicari Marshanda? Yang seperti apa sih? Aku juga nggak tahu, jujur ya kalau ditanya sekarang, pengennya sih karena lagi belum pengen punya pacar tuh, sampai kalau ditanya kriteria aku nggak tahu gitu jawabannya apa, karena kayak gimana ya gitu loh. Kalau gue punya cowok lagi atau punya pasangan lagi, kayak belum siap deh gitu malah. Dan aku kan juga udah pernah nikah, udah punya anak, jadi kayak beda kali ya sama kalau yang ceritanya belum nikah, itu kan pasti kan ada pressure, belum punya anak itu kan ada pressure. Kalau aku ngeliatnya ya aku udah ada Siena, udah gede gitu. Yang pasti bukan tipenya kayak Mas Vicky, bukan ya? Itu kita nggak pernah tahu ya gimana. Aku nggak berani ngomong A, nggak berani ngomong Z juga, karena kita nggak tahu ke depannya gimana. Tapi pokoknya untuk sekarang aku milih untuk single gitu. Sementara itu, di lain peristiwa, pasca mengalami penganiayaan yang dilakukan mantan kekasihnya Leon Dozan, membuat Rinoa Aurora merasakan trauma mendalam. Tidak mudah bagi Rinoa untuk menghilangkan sisa-sisa kekerasan yang dilakukan Leon terhadap dirinya dari ingatannya tersebut. Bahkan untuk menghilangkan trauma mendalamnya tersebut, ia sampai menjalani terapi ke seorang psikiater, lantaran sampai takut dengan mobil berwarna hitam yang sering membuatnya menangis sendiri hingga sampai sekarang. Aku seneng banget, makasih perhatiannya buat aku. Hari ini aku baru selesai terapi sama psikolog dan udah berjalan dengan lancar. Iya. Kalau untuk psikolog ini pertama kali ya? Sebelumnya udah ada terapi-terapi di kampus. Ini harus berapa kali kalau ke psikiater? Iya, nanti ada terapi lanjutan juga Kak setelah ini. Kalau berapa kali belum tahu ya. Cuman setelah ini ada lagi. Dikorek-korekan hatinya. Jadi setelah keluar dari situ sebenarnya jadi lebih sedih, cuman lebih lega rasanya.
aku kan menceritakan semuanya, jadi mungkin ya jadi terbawa suasana. Aku disuruh mengisi tes, ada alat tes gitu kan, jadi diwawancara, terus ya dari psikolognya menganalisa aku gimana. Terus hasil yang didapatkan apa? Belum, aku nanti tesnya setelah ini baru aku isi tesnya. Jadi tadi baru wawancara, dikorek-korek dulu perasaannya Rinoa. Terus udah selesai tadi saya dikasih kuesioner, pertanyaan nanti diisi sama Rinoa. Setelah itu ada jawaban, nanti kembali lagi dianalisa lagi sama psikolognya gitu. Untuk menghilangkan rasa trauma yang mendalam, Rinoa juga akan melakukan beberapa tahapan di psikiater agar traumanya benar-benar bisa hilang dari pikirannya. Sementara itu, dukungan dari sang ibunda yang setia menemani Rinoa kemanapun pergi, sedikit banyak membuat dirinya agak tenang. Iya, apalagi untuk sekarang ya, aku rasa perlu sih, masih perlu sama mama. Kalau sendiri ya belum mau sendiri, masih perlu sama orang tua. Pas tahun baru ya Kak. Iya, support dari teman-teman aku banyak banget yang support Kak. Dari teman-teman kuliah, teman SMA, semuanya support aku. Semangat ya Rinoa, sabar ya gitu. Teman-teman aku juga berusaha untuk buat aku nggak sedih, dikirimin makanan dari hal-hal kecil misalnya. Terus Rinoa kalau ada apa-apa cerita aja ya ke kita gitu loh. Terus diajak ke taman safari, Rinoa kesini yuk biar kamu nggak sedih gitu. Ya saya jadi teman-teman curhat gitu pertama gitu. Jadi kalau dia mau ada sesuatu hal yang nggak enak gitu di hati, saya bilang udah ngomong aja ke mama gitu. Ya pokoknya mama selalu ada gitu untuk Rinoa. Dua-duanya sih sebenarnya Kak, cuman lebih dekat ke mama sih sebenarnya dari kecil ya, karena aku sama mama terus. Hebat, keren, mama mandiri, mama selalu mengajarkan anak-anaknya untuk harus mandiri, harus jadi perempuan yang berani. Mama banyak ngasih inspirasi buat aku, mama juga selalu nemenin aku gitu, kayak temen. Iya, jadi nggak cuman sebagai ibu aja, tapi mama juga berperan sebagai bestie aku gitu. Udah gitu mukanya mirip banget. Namanya bestie. Iya. Oke. Lalu gimana Dikasih apa? Ya senang lah, tadi malam pas jam 12 langsung mama. Happy Mother's Day mama, terima kasih mama sudah temanin Rinoa gitu. Kasih support sama Rinoa. Makasih ya mama. Tadi malam jam 12. Selain menjalani terapi ke seorang psikiater, Rinoa juga melakukan perawatan wajah. Hal itu ia lakukan untuk merelaksasi batinnya dari kejadian yang membuatnya trauma dalam hidupnya. Sesekali kejadian penganiayaan tersebut muncul dalam ingatannya dikala sedang sendiri. Takut, Atau bukan orangnya, dia takut yang mobil itu. Nah sekarang masih dalam pemulihan untuk supaya Rinoa nanti nggak takut lagi dengan mobil Fortuner hitam itu gitu. Iya, kalau untuk profesional itu menurut aku baik, karena kita juga kan harus aware sama mental health kita. Ya, jadi aku rasa itu perlu dan baik untuk dia maupun aku juga, karena kita berdua kan sekarang harus ke profesional ya. Semoga bisa sama-sama sembuh lah. terus menjalin komunikasi dalam arti sekarang sebagai teman yang mungkin masih komunikasi. Sekarang sama orangnya udah nggak pernah komunikasi sih. Kalau sama orang tuanya ya masih komunikasi, karena kan di luar ada hubungan sama dia, memang aku sama orang tuanya ada hubungan baik. Saat ini Rinoa juga belum mau berhubungan dengan pria, apalagi yang baru ia kenal, karena takut kejadian seperti kemarin terulang kembali. Bagi ibunya yang terpenting adalah kesembuhan anaknya agar bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dan fokus ke karirnya di entertainment. Lantas adakah rencana hidup yang telah ia rancang untuk di tahun baru 2024 mendatang? Ya dia nangis gitu. Jadi terapinya ya gimana
gimana ya, jadi disuruh dokter untuk mengatur. Kalau lihat seperti itu, misalnya lihat lewat mobil Fortuner hitam, jadi lihat aja gitu, tapi diatur kayak kita kalau mau ke toilet, iya ada tempatnya gitu. Jadi diterapinya seperti itu untuk tahap awalnya. Gitu. Kalau mau nangis nangis aja, tapi harus itu ke dalam hati ya, nangisnya ntar aja misalnya di kamar. Gitu. Jadi ada terapi-terapi yang dokter terapkan ke Rinoa untuk dijalankan sekarang. Jadi kalau mau nangis, lihat sesuatu yang dia takut, nangis aja. Tapi nangisnya diatur oleh hatinya, ntar nangisnya misalnya di kamar. Nah, seperti itu tahap yang tadi. Hari ini lebih fresh ya? Iya, lebih fresh ya. Sebenarnya jadi lebih sedih sih Kak, karena harus dikorek lagi perasaannya. Cuman jadi lebih plong karena kita kan udah ceritain semuanya. Ya pesannya dari psikolog itu banyak sih, cuman kan tadi lebih ke Rinoa, setelah saya mamanya, terus Rinoa. Jadi secara intinya langkah awalnya yang tadi saya sebutkan tadi. Untuk terapi pertama, kalau melihat yang dia takutin itu, lihat aja, tapi diatur perasaannya. Kalau mau nangis, ya ntar nangis, misalnya ntar aja, nangisnya nanti gitu. Kalau mau sedih, ya sedihnya nanti. Nah seperti itu biar cepat sembuh, dan semoga juga para wartawan ya bisa dengan Rinoa, dengan keadaan Rinoa bisa mendukung untuk pemulihannya, Rinoa bisa cepat sembuh. Gitu ya, palingan saya lebih ke Rinoa move on, terus kuliah ya, bergaul aja biasa gitu, seperti biasa gitu, nggak menghalang-halangi dia, terserah Rinoa gitu gimana nyamannya dia gitu. Kasar, yang sayang sama perempuan gitu kan. Ada nggak dalam hati dengan orang biasa? Pernah nggak tahu? Bapak bebas lah. Iya, sebelum sama yang kemarin emang bukan dari entertain juga, nggak apa-apa, nggak harus artis juga Kak. Di Jakarta gitu ya, paling nanti ke gereja bersama 25. Ya kalau dari saya, Natal tahun ini sih banyak memberikan pelajaran ya, karena Natal itu kan identik dengan kata damai. Di situ kita harus belajar untuk ikhlas untuk memaafkan, berdamai dengan siapa saja, dengan keadaan gitu. Jadi tahun ini mungkin lebih fokus ke pemaknaan Natal itu sendiri. Tentunya aku berharap yang terbaik ya, berharap yang lebih baik. Semoga apa yang ditabur di tahun ini bisa menjadi hal yang baik untuk aku di masa depan nanti Kak. Dan untuk di tahun yang baru pastinya banyak ya resolusinya. Tapi yang terpenting semoga aku sehat secara fisik maupun mental, terus dikelilingi sama orang-orang yang baik.